pembangunan rumah doa. Ya. Bapak Pastor yang kami hormati, Bapak Ketua Dewan Saksi Tunggal Wasi Tunggal Makudus Signana yang kami hormati, Suster, wakil suster lain yang kami hormati, Ketua Dewan Pengurus Wasi yang ada semua di sini yang kami hormati, Bapak Kepala Desa ya belum kelihatan yang mewakili ada di sini juga. Terima kasih. Salam hormat untuk Bapak Kepala Desa kami belum sempat hadir. Para undangan dan anggota rukun sekalian yang saya hormati. Sekali lagi selamat malam anggota rukun. Selamat malam. Kelihatan agak loyo apa ini? Capek kah? Iya. Baik. Di sini saya diminta untuk laporan pembangunan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi yang ini coba ini dulu. Ada kegiatan apa ini? Ya, ada kelompok tarian. Coba ya duduk dulu supaya ini. Duduk supaya ketongnya dengar sedikit, singkat, tidak panjang. Baik, puji syukur kita panjatkan sekali lagi walaupun setelah kita mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pastor. Malam ini saya mengajak kita lagi untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di tempat ini kita ada dalam sukacita, sementara di tempat lain orang ada dalam duka cita, ada dalam kesulitan, ada dalam arogansian. Tetapi sekali lagi bahwa di tempat ini kita ada dalam sukacita, dalam peresmian rumah doa malam ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Bapak Pastor Porogi, Suster, ini saya sudah disediakan ini ketika laporan ini. Ya. Tapi kalau baca juga saya bawakan lupa kacamata ini, jadi saya antar saja dalam ini. Bahwa ini pembangunan rumah doa ini Bapak Pastor Porogi, Bapak Ketua Dewan Wasi. Bahwa semula ini memang tidak ada rencana. Tapi setelah kami duduk-duduk habis berdoa rukun, lalu kami duduk-duduk, ada mulai usul saran, sharing tentang tiap tahun atau tiap kegiatan 1 tahun bisa 2 kali paling sedikit dan 3 kali kita selamanya menyewa tempat, mencari bahan, membeli bahan dan membuat rumah doa itu tempat kegiatan-kegiatan keagamaan. Sehingga dari usul saran itu sepakat kami semua bahwa kita membuat satu rumah doa yang layak. Di situ akan ada kegiatan, tempat untuk kita berdoa, tempat untuk pembinaan OMK, tempat untuk kegiatan anak-anak sekami dan lain-lain. Sehingga tadi ditekankan oleh Pastor bahwa tidak eksklusif tapi inklusif. Kebersamaan yang ada di sini, tetangga kami juga cukup banyak di sini. Itu yang kami perhatikan untuk kebersamaan, tetap kami jaga itu. Setelah pembicaraan untuk kami membuat rumah doa, spontan juga malam itu tunjuklah ketua panitia. Maka secara aklamasi itu semuanya tunjuk Bapak Moses. Saya bilang Bapak Moses juga sudah banyak berpikir, sudah capek juga, seumur juga. Ada Bapak Hayat di sini, Bapak Alubuaman di sini. Kita yang cukup tua di rukun ini. Tapi karena ada kepercayaan rukun semuanya menunjuk Bapak Moses. Oke, maka malam itu saya terima atas kemudian dari ketua rukun langsung kepada Bapak Pastor Nunus Sutrisno, disaksikan oleh ketua panitia dan ketua dewan. Disilakan ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami keluarga menyerahkan tangan ini kepada gereja secara tulus dan ikhlas.
Dia kersan, dia kasih tarik ya. Emang tarik. Atas nama Pastor Kuasi Paroki Ketunggal Maha Kudus Nana yang menerima kebaikan usaha kerja keras dari anak rukun Santa Angela Marici dan juga keluarga Bapak Bius dari Bulan yang telah menyediakan tanah untuk tempat doa ini, maka kami terima dengan penuh syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Iya, baik. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pastor. Bapak yang lain, Bapak-Bapak yang lain juga silakan menyampaikan. Ini sudah banyak tadi. Baik, terima kasih untuk pada yang diberikan. Salam, sampai. Rukun Santa Angela Marici, provokator sejati. Dia provokator yang baik. Ini ada di rukun Kristoporus di bawah sana. Juga ada rumah doa. Di sini sekarang ada rumah doa. Bisa jadi nanti rukun-rukun lain lagi akan mengikuti. Baiklah, ini juga ada supaya segenap anggota rukun tidak kesulitan ke depannya ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada pentatan Kristus Raja, pentatan Arca Bunda Maria, karena setiap tahun pasti ada di Kuasi Paroki Sipnana ini. Apalagi tahun 2026 Kuasi Paroki Ketunggal Maha Kudus Sipnana akan menjadi tuan rumah untuk Kristus Raja di wilayah. Tahun ini akan beralih dari Semlaki beralih ke Arwi. Tahun depan Sipnana yang akan menjadi tuan rumah. Sekali lagi terima kasih untuk rukun Santa Angela Marici yang sudah dengan kebersamaannya, dengan kerelaan, ya, spontanitasnya bisa menghasilkan rumah doa seperti ini. Semoga semangat baik yang ada tetap tumbuh, ya, tetap hidup dan berkembang. Jangan sampai ya, saya selaku mewakili Pastor Paroki ya, berharap bahwa rumah doa ini ya, di hari-hari berikut tidak menimbulkan perbantahan antara satu sama lain. Mungkin ada yang puas, ada yang merasa kita lebih banyak sumbang sini, lalu yang lain sedikit, lalu baku melawan. Akhirnya percuma saja barang ini ada. Ya. Tapi semoga apa yang sudah ada ini, ya, segala sesuatu yang mungkin kurang-kurang dalam perjalanan pembangunan ini itu selesai dan kita semua bersukacita karenanya. Dan karenanya rumah doa ini juga boleh membawa berkat untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada seluruh umat dan juga terima kasih kepada saudara-saudari, keluarga-keluarga yang bukan Katolik di tetangga Bapak Pres tadi ya, majelis di Jemaat Sejahtera, dan juga ada beberapa keluarga yang Kristus Protestan juga yang ada di lingkungan wilayah Rukun Angela Marici ini juga pasti sudah ambil bagian juga dari umat Muslim. Tadi saya dengar ada juga yang ambil bagian. Semoga semangat seperti ini ya, juga tumbuh dan berkembang terus, bukan hanya di rukun ini tapi juga di seluruh wilayah di desa Sipnana ini. Ya, sudah banyak di jalan mau ke arah Tugu Ayam sana itu ada aula, juga sebagai tempat ibadah, semua diterima dengan baik. Dan semoga semua boleh saling bekerja sama dalam hidup beragama ini. Tadi saya bilang eksklusif, ada inklusif, ya saya mau jelaskan supaya tidak salah tanggap. Ya, pemahaman gereja Katolik, ya gereja tidak mengakui atau memahami secara eksklusif kebenaran ajaran imannya, tetapi secara inklusif. Kalau eksklusif itu gereja Katolik bilang begini, kami benar, yang lain-lain tidak benar. Itu eksklusif.
Dan gereja Katolik tidak berpandangan seperti itu. Tapi pandangan gereja Katolik adalah inklusif. Artinya, kami sebagai orang Katolik percaya apa yang kami imani itu benar, tapi kami juga menghargai ada kebenaran di luar gereja Katolik. Dan karena itu, kita tidak boleh bilang, oh kongsi betul yang bukan Katolik ini. Nah, konsekuensi dari sikap inklusif ini apa? Maka kita saling menghargai satu sama lain. Nah, memang ada persoalan yang seringkali terjadi, tapi baiklah dari sini, ya, dari kedalaman hati kita untuk mau menciptakan kebersamaan, maka desa Sipnana boleh menjadi percontohan untuk kampung-kampung yang lain. Seperti itu. Contoh untuk saling hidup bersama dalam keberagaman. Kalau dari kampung-kampung pasti banyak, bukan hanya orang Sipnana saja yang tinggal di Sipnana ini. Dari kampung-kampung sana ada banyak juga, apalagi di pasar, dari segala suku bangsa. Juga dari segi agama, mari kita membangun toleransi yang sejati. Yesus Kristus Raja semesta alam, Dia datang bukan hanya untuk segelintir orang, tapi datang untuk semua. Semoga kita menghayati itu dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih atas nama Kuasi Paroki dan Pastor Paroki Pastor Yono yang saat ini sedang bersiara di luar negeri di Eropa. Kami menerima hibah pemberian rumah doa bersama tanahnya sebagai aset dari Gereja Kuasi Paroki Tritunggal Maha Kudus Sipnana. Sekian dan terima kasih.
kita karena lagu dan tarian diciptakan oleh Bapak Purwoyeko. Kita berikan aplaus kepada Bapak Purwoyeko. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, tamu undangan sekalian, untuk tidak membuang waktu, kita langsung ada dalam acara santap kasih bersama. Untuk itu sekali lagi kami undang dengan hormat Bapak Pastor untuk memimpin kita semua dan doakan kepada Bapak Pastor silakan. Mari kita satu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkenan kuasa, syukur dan terima kasih atas kekuatan yang boleh kami terima lewat Ekaristi, santapan Santa dan tubuh sendiri. Ini kami menerima kekuatan dari santapan yang telah disediakan oleh keluarga-keluargamu di Rukun Santa dalam hari ini. Semoga makan ini menguatkan kami baik jasmani rohani, memampukan kami untuk menjalani aktivitas kami selanjutnya, dan mendorong kami untuk senantiasa merindukan perjamuan abadi di surga. Setelah keluarga-keluarga pun telah menyiapkannya, semoga kasih setia, damai sejahtera yang melampaui segala akal senantiasa menyertai kehidupan mereka. Ingatkan akan juga akan saudara-saudari kami yang saat ini sedang berkekurangan, mengalami lupa-lupa kesulitan di mana saja mereka berada. Semoga lewat tangan-tangan kasih yang ada di sekitar mereka, Engkau menyatakan belas kasih dan cinta, bantuan kepada mereka. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu maupun yang lainnya, silakan untuk mengambil bagian terima kasih bagian sebelah kanan. Bapak Ibu umat rukun untuk mengambil
Apa? Bapalo, berarti sih lebih direkam na ito nanti sana pa bapalo.
kepengurusan KWI yang baru. Beliau adalah Ketua Komisi Katekesi KWI. Jadi Uskup Sinumutra pastinya akan mendorong kegiatan katekesi untuk lebih masif lagi di wilayah Keuskupan Amboina, supaya juga menjadi contoh untuk gospan-gospan yang lain. Bagaimana uskup mendorong wilayah lain supaya menggerakkan katekesi, tapi di Keuskupannya sendiri kalau tidak jalan. Ya, karena itu kita buat ini sebagai dukungan juga untuk Bapak Uskup kita. Saya akan berikan katekesi tentang perkawinan. Ya. Sebelum saya masuk ke soal perkawinan, saya mau bertanya sedikit. Bapak Ibu, ketika ya sebagai orang Katolik, ketika ada orang misalnya melecehkan komuni kudus, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sebagai orang Katolik, marah, tersinggung. Kenapa marah atau tersinggung? Kenapa? Cuma marah saja, sing tahu alasan marah kenapa? Ya itu, karena komuni kudus yang sudah dikonsekrir, sebagai orang Katolik kita percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus. Itu sakramen. Ya, jadi bukan barang main-main, karena itu sakramen. Nah, perkawinan ya, itu juga sakramen. Ya, seperti halnya komuni kudus ya, yang kita sambut dalam Ekaristi, ya, perkawinan juga martabatnya sama dengan komuni kudus itu sebagai sakramen. Karena itu barang perkawinan ini bukan barang main-main. Gereja sangat serius untuk persiapan dan juga masalah perkawinan ini. Nah, pemahaman tentang sakramen ini bagaimana? Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah. Bukan hanya sekedar tanda, tapi apa yang ditandakan itu ada dalam tanda itu. Saya kasih contoh begini, kalau Bapak Ibu lihat di pinggir jalan ada rambu-rambu lintas yang ada gambar segitiga, lalu di atasnya ada salib, artinya di sekitar situ ada gereja. Ya, itu tanda. Tapi kalau tanda itu menjadi sakramen, maka apa yang ditandakan, yaitu segitiga lalu tanda salib itu yang menandakan gereja, maka gereja itu ada dalam tanda itu. Maka tanda itu menjadi sakramen. Tapi kalau hanya tanda saja, maka itu hanya tanda saja atau simbol saja, maka gereja yang ditandakan dengan tanda itu ada di sekitarnya, bukan dalam tanda itu. Jadi sakramen ya, menandakan apa yang ditandakan itu ada dalam tanda itu. Demikian halnya ya, komuni kudus. Komuni kudus ya, kita percaya bahwa Yesus Kristus ada dalam komuni itu. Komuni ya, dalam bentuk roti ya, itu tanda. Tapi yang ditandakan oleh komuni itu yaitu tubuh Kristus ada dalam tanda itu. Karena itu kita marah, kita tersinggung kalau orang melecehkan. Nah, sama halnya dengan komuni ya, maka pernikahan sebagai sakramen juga seperti itu. Ketika suami istri ya, yang sudah menikah secara sah, maka dia menjadi sakramen. Nah, kalau dibilang menjadi sakramen, artinya bahwa dalam diri laki-laki perempuan yang sudah menikah ini hadir Tuhan Allah. Dulunya ya, mungkin yang pria suami mengasihi istrinya karena istrinya itu cantik, baik hati, murah hati, menarik. Demikian juga sebaliknya dengan istrinya. Tapi sesudah menjadi sakramen ya, dipersatukan secara sah, maka suami mengasihi istrinya karena pertama-tama mengasihi Tuhan Allah yang ada dalam diri pasangan. Demikian juga seorang istri mengasihi Tuhan Allah dalam diri suaminya karena Tuhan Allah ada dalam suaminya. Nah, kalau
istri melecehkan pasangannya, sama saja melecehkan Tuhan Allah. Jadi ingat baik-baik ini, martabat sakramen perkawinan bukan barang main-main. Karena jangan sampai kita begitu gampang melecehkan Tuhan Allah karena kita melecehkan pasangan kita. Ya. Kalau kita sudah paham baik bahwa ternyata sakramen ini bukan barang main-main, ya. Karena itu setiap orang Katolik yang mau menikah harus melalui suatu proses. Pertama, mendaftar, ya, di paroki. Nanti dari seksi yang terkait akan memberikan formulir, lalu isi formulir, lalu harus mengumpul data-data, entah KTP, KK, akte kelahiran, dan yang penting juga surat baptis yang terbaru. Surat baptis yang terbaru. Kalau dia dibaptis misalnya, yang mau menikah ini, dia dibaptis di Flores sana, atau dibaptis di Ambon, atau dibaptis di Kalimantan, atau dibaptis di Malaysia, atau di mana saja. Maka ketika mau menikah, wajib untuk meminta surat baptis yang terbaru dari tempat di mana dia dibaptis untuk dimasukkan sebagai administrasi pernikahan. Pastor paroki yang dulu membaptis saya itu sudah pindah, tidak di situ lagi. Bukan masalah soal itu, tidak masalah. Minta saja di paroki itu, nanti pastor paroki yang baru atau petugas yang dituju oleh paroki akan menerbitkan salinan surat baptis yang terbaru. Jadi yang dikumpul itu bukan surat baptis ketika pertama kali dibaptis dapat surat baptis, itu yang dikumpul bukan, tapi surat baptis yang terbaru. Kenapa begitu, Bapak Ibu kasih? Karena dalam surat baptis, ya, dalam buku baptis, selain catatan tentang pembaptisan, ya, nama siapa yang dibaptis, tempat tanggal lahir, dibaptis kapan, orang tuanya siapa, lalu wali baptisnya siapa, itu ada kolom berisi keterangan bahwa yang dibaptis ini sudah menikah dengan siapa. Nah, ini catatan ini yang penting, yang dibutuhkan ketika orang mau menikah, harus kumpul itu. Gereja Katolik mau mengecek itu sebagai bukti awal, ya, bahwa yang bersangkutan ini sudah menikah atau belum, dari surat baptis yang terbaru itu. Ya. Nah, itu juga surat baptis ini ada masa berlakunya. Kalau sudah diminta, ya, lalu dalam jangka waktu 6 bulan ternyata belum menikah juga, maka mesti lagi minta surat baptis lagi yang terbaru. Karena diandaikan dalam 6 bulan itu bisa terjadi apa saja. Itu dia sudah menikah atau di mana, seperti itu. Nah, ini pentingnya surat baptis. Nah, jadi jangan anggap enteng. Jadi kalau kaum muda yang mau menikah nanti, ya bukan berpikir bahwa ini menyulitkan, ya, atau buat gereja buat untuk menyusahkan, bukan, tapi untuk kebaikan pasangan nikah itu sendiri. Karena dia akan mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan itu. Nah, kalau data-data sudah masuk, nanti pastor paroki akan membuat pemeriksaan kanonik awal. Ya. Apakah yang mendaftar untuk persiapan perkawinan ini bisa melanjutkan ke kegiatan persiapan perkawinan. Ya. Setelah pastor melihat data-data, tidak ada halangan, ya, maka bisa ikut persiapan. Karena pertimbangannya, kalau tidak ada pemeriksaan kanonik secara awal, ya, orang sudah daftar, lalu langsung ikut persiapan, kaget-kaget ada halangan dan yang bersangkutan tidak bisa menikah. Padahal persiapan sudah baku atur dengan keluarga, bahkan mungkin sudah tentukan tanggal nikah, gitu. Bahkan mungkin sudah siapkan undangan lagi, ternyata tidak bisa nikah. Nah, ini hendaknya diperhatikan juga. Setelah persiapan pernikahan selesai, nanti akan ada pemeriksaan kanonik akhir.
itu dilakukan oleh pastor paroki. Ya. Untuk menentukan apa yang bersangkutan ini, ada halangan untuk menikah, ada cacat atau ada cacat dalam hal kesepakatan, ya, atau ada hal-hal lain yang menghalangi yang bersangkutan menikah. Di samping mendengarkan informasi dari umat, makanya sebelum menikah itu biasa diumumkan di gereja 3 kali hari Minggu diumumkan, supaya umat ketika tahu bahwa yang mau menikah ini bisa saja mungkin dia pernah menikah di mana begitu. Nah, itu informasi untuk membantu pastor paroki meneliti apakah ada halangan atau tidak. Nah, kalau sudah dan ternyata lolos bisa menikah, maka lanjut pengakuan dosa dan sekaligus persiapan untuk perkawinannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekasih, 3 hal yang membuat perkawinan Katolik itu sah atau tidak. Perkawinan Katolik akan tidak sah kalau 1, ada cacat dalam hal halangan, ada halangan yang dilanggar. Itu 1. Kedua, ada cacat dalam hal kesepakatan. Ketiga, ada cacat dalam hal tata peneguhan nikah. 3 hal ini. Dalam hal halangan itu apa saja? Umur menikah akan menjadi halangan kalau yang menikah ini di bawah umur, sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau hukum kanonik itu laki-laki 16, perempuan 14. Tapi Gereja Katolik di Indonesia menyesuaikan dengan hukum perkawinan sipil di negara kita. Dulunya usia laki-laki 21 dan perempuan 19. Maka ketika usia itu ke atas, pihak laki-laki maupun perempuan bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus ada izin dari orang tua. Karena diandaikan usia itu bisa mengambil keputusan sendiri, sudah dianggap mandiri. Ya. Tapi sekarang, ya, hukum perkawinan sipil yang sekarang, usia laki-laki 21 tahun, wanita juga 21 tahun. Jadi ini kesamaan gender itu pertimbangannya. Maka laki-laki maupun perempuan 21 tahun. Nah, kalau umur 21 tahun ke atas, maka yang bersangkutan atau yang menikah ini tidak diwajibkan untuk memiliki surat izin dari orang tua. Tapi kalau di bawah 21, 19 sampai 21, maka harus ada izin dari orang tua. Kalau di bawah lagi dari 19, dianggap masih usia belum cukup umur, ya, maka harus ada izin dari pengadilan. Jadi proses pengadilan mengeluarkan surat menyatakan yang bersangkutan bisa menikah atau tidak, baru dilanjut. Kalau bilang boleh, boleh. Kalau tidak, ya tidak. Nah, itu di pengadilan. Seperti itu. Jadi jangan pandang enteng usia ini. Jadi anak-anak muda, ya, pikir baik-baik kalau menikah itu. Kemudian halangan yang berikut soal terkait dengan pernikahan sebelumnya. Apakah sudah pernah menikah atau tidak? Kalau sudah pernah menikah, ya, secara sah ataupun tidak sah, itu juga halangan. Ya. Kalau misalnya meskipun belum menikah secara sah, secara resmi, tapi sudah ada anak, nah, lalu pikir, dia kan belum menikah secara resmi, jadi boleh menikah dengan orang lain lagi. Halangan. Ya, karena terkait ini sudah punya anak, ada tanggung jawab dan lain-lain. Jadi prinsipnya kalau sudah menikah, ya, yang pasti tidak boleh menikah lagi untuk orang Katolik. Ya. Kemudian agama juga menjadi halangan. Ya. Kalau misalnya orang Katolik mau menikah dengan orang Kristen yang bukan Katolik, ya, ini dibaptis, tapi bukan Katolik, misalnya Protestan,
entah Protestan apa, tapi bukan Katolik, bisa menikah, tapi harus dapat dispensasi dari uskup. Gitu. Nah, ini dispensasi penting. Kalau tidak dikeluarkan dispensasi dari uskup, lalu dipaksakan mau menikah, ya, maka itu akan menjadi cacat dan jadinya tidak sah perkawinan itu di mata gereja Katolik. Ya. Saya pernah alami ketika saya di Tobelo, ternyata ada yang mau nikah beda gereja, ya. Baru datang langsung sudah sodorkan waktu menikah, ternyata sudah sebarkan undangan di keluarga dan yang lain. Saya bilang supaya pernikahan ini sah, maka harus urus dispensasi dulu dari uskup. Nah, karena pikir bahwa nanti bikin ribet lagi, harus hubungi keuskupan, ya, tunggu lagi surat diterbitkan, lalu mereka memutuskan menikah di luar gereja Katolik tanpa ada koordinasi lagi dengan pihak gereja Katolik paroki. Itu berarti sudah dua hal yang dilanggar. Itu di mata gereja perkawinan itu tidak sah. Ya. Nah, dispensasi itu dispensasi apa? Kalau hanya nikah beda gereja dan nikahnya di gereja Katolik, maka dispensasi yang dibutuhkan adalah dispensasi nikah beda gereja. Uskup akan berikan dispensasi kalau satu, bahwa pihak Katolik tidak terancam meninggalkan iman Katolik. Yang kedua, anak dari perkawinan nikah ini itu dididik secara Katolik. Itu. Nanti kalau sudah besar, anak bisa punya pandangan pemikiran sendiri, lalu dia bilang, oh saya lebih cocok nikah dia agama lain, itu hak pribadi orang. Tapi tanggung jawab orang tua ketika sejak awal anak itu dilahirkan wajib memberikan pendidikan secara Katolik. Kalau misalnya nikah beda gereja, tapi nikahnya bukan di gereja Katolik, tapi di gereja Protestan, contoh seperti itu, maka harus ada dispensasi yang lain lagi. Dispensasi nikah beda gereja dan juga dispensasi terkait dengan tata peneguhan nikahnya. Tata peneguhan nikah gereja Katolik di Sipnana ini, di pelosok sana, di kampung-kampung sana, dan di Eropa, di mana saja di dunia sama. Bukan karang-karang, tapi satu dan sama. Karena ini bukan barang main-main, bahwa sakramen itu ditentukan oleh forma dan materianya. Forma itu rumusan kata-kata, materia itu siapa atau apa yang dinikahkan, gitu. Nah, itu harus dipenuhi unsur itu, maka itu sah sakramen. Nah, makanya harus dibutuhkan dispensasi tentang tata peneguhan, karena kita belum tahu, ya, misalnya di gereja Protestan ini tata peneguhan nikahnya seperti apa. Nanti uskup akan minta, ya, tata peneguhan dari gereja Protestan ini seperti apa, akan diteliti. Apakah ini memang sejalan dengan tata peneguhan gereja Katolik dan itu sakramen atau tidak, begitu. Kalau oke, maka uskup akan berikan dispensasi untuk nikah. Itu terkait dengan beda gereja. Lalu ada halangan lagi, hubungan darah. Ya, orang yang punya berhubungan darah garis lurus dari atas sampai ke bawah, ya, moyang tete nenek, pokoknya turun sampai cucu cece. Kalau ada mau menikah itu tidak bisa, halangan. Garis lurus, tingkatan keberapapun, kalau garis lurus ke bawah, maka itu tidak boleh, halangan. Tapi kalau misalnya ada ikatan darah secara menyamping, misalnya sepupu dengan sepupu, contoh, itu dari tete atau nenek yang sama, tapi bapak atau mama yang berbeda. Gitu. Nah, yang diperbolehkan adalah kalau hubungan darahnya itu sudah di atas tingkatan keempat. Kalau di bawah tingkatan keempat itu tidak boleh, halangan. Tapi kembali juga pada adat atau tradisi setempat. Ada juga meskipun garis menyamping, ya, meskipun mungkin tingkatannya sudah 6, 7, 8,
Tapi kalau karena bersaudara dianggap keluarga, tidak bisa. Nah, itu juga kita mempertimbangkan hal seperti itu. Jadi hubungan darah itu halangan. Kenapa hubungan darah menjadi halangan, Bapak Ibu sekasih? Ya karena dari segi medis, ya, bahwa perkawinan antara dua orang yang punya hubungan darah, ya, peluang besar anak yang dilahirkan itu cacat. Gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa kemungkinan besar perkawinan antara dua orang yang sedarah itu cacat, lalu kita paksakan menikah, sama saja dengan bikin susah anak yang dilahirkan. Kita tahu bahwa nanti anak atau keturunan cacat. Kalau kita tetap saja, anak susah hidupnya karena cacat, bukan karena salah mereka. Kita sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tapi kita lakukan. Sama saja kita buat susah. Gereja tidak menghendaki itu. Memang ada saja yang menikah hubungan darah, anaknya normal-normal, tapi tingkatan berikut, turunan berikutnya pasti ada yang cacat. Gitu. Karena itu hubungan darah itu sangat ditekankan juga, ya ada tingkatan berapa yang boleh, tingkatan berapa yang tidak boleh. Kemudian ada hubungan semenda. Hubungan semenda itu tidak ada hubungan darah, tapi karena adanya ikatan perkawinan sebelumnya, maka itu menjadi sudah dianggap sebagai keluarga, maka yang bersangkutan tidak boleh menikah. Contoh, bapak mantu dengan anak mantu, contoh. Tidak ada hubungan darah. Misalnya karena ini orang tua mantunya, mungkin istrinya sudah meninggal, lalu anak mantunya, suaminya sudah meninggal. Bapak mau mantu mau menikahi anak mantu yang perempuan, contoh. Tidak ada hubungan darah, ya. Tapi tidak bisa, karena itu hubungan semenda. Juga misalnya ya orang tua tiri dengan anak tirinya, tidak ada hubungan darah, tapi tidak boleh. Atau anak adopsi, tidak ada hubungan darah, misalnya orang tua mengangkat anak adopsi, sah secara legal, ya, tidak ada hubungan darah. Lalu suatu saat misalnya yang mengangkat anak adopsi ini, ya, sang istri meninggal, sisa sang bapak, anak angkatnya adalah perempuan, secantik apa, lalu mau menikahi, tidak bisa, ya, karena ada hubungan semenda. Kemudian halangan lainnya, bahwa seseorang mau menikahi orang lain dengan cara melakukan pembunuhan. Misalnya begini, kalau saya suka dengan satu nona, contoh begitu, tapi nona itu sudah menikah sah dengan orang lain, laki-laki lain, gitu. Maka supaya saya bisa menikahi nona itu, maka saya bunuh laki-laki pasangannya supaya saya bisa menikahi wanita itu tidak boleh, ya, halangan. Kemudian pernikahan antara orang tua dan anak kandung sendiri itu halangan publik, ya. Dari budaya apapun, ya, pasti itu suatu hal yang tidak normal antara orang tua menikahi anak atau anak menikahi orang tua kandungnya. Kemudian yang menjadi halangan juga, kalau orang sudah pernah menerima tabisan, misalnya pastor, diakon, pastor, uskup sudah menerima tabisan, maka ketika keluar lalu mau menikah, itu tidak serta-merta bisa menikah, ya. Harus mendapatkan pelepasan izin, janji yang sudah pernah diucapkan, namanya laisisasi, itu diberikan oleh paus sendiri, ya. Kalau itu belum keluar, maka mantan pastor dengan pasangannya tidak bisa menikah secara sah dalam gereja Katolik. Beda kalau masih frater, ya masih belum ada terikat, belum terima tabisan. Demikian juga suster atau biarawan, ya, yang sudah menerima atau mengucapkan kaul kekal,
itu juga halangan. Jadi kalau lihat ada suster cantik, ada nyong-nyong goda-goda dia, lalu suster keluar, lalu serta-merta mau menikah, sing bisa. Kalau menikah, itu menikah tidak sah. Karena suster yang bersangkutan juga harus mendapatkan pemutusan dari janji yang pernah dia ucapkan atau lewat kaulnya itu. Kemudian halangan yang lain lagi, impoten, itu halangan. Ya, seseorang tidak bisa berhubungan suami istri, maka itu halangan untuk menikah. Karena tujuan dari pernikahan adalah terarah pada keturunan. Itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang seseorang dia tidak mampu untuk berhubungan sebagai suami istri secara normal, lalu karena dia suka mau menikah lalu dia sembunyikan, dia bilang normal saja, tapi setelah menikah ternyata tidak bisa dan tidak bisa punya keturunan, lalu itu menjadi masalah, akhirnya jadi masalah keluarga juga nantinya. Itu beberapa hal terkait dengan halangan-halangan. Nah, kalau salah satu saja dilanggar, bukan semuanya, salah satunya saja dilanggar, maka perkawinan itu tidak sah. Kemudian yang lain soal kesepakatan. Kalau ada cacat dalam hal kesepakatan, misalnya begini, bahwa seorang menikah, pasangan menikah, tidak boleh ada ancaman, paksaan dari siapapun juga. Kalau dia menikah di bawah ancaman, itu tidak sah. Misalnya karena sudah terlanjur, seorang laki-laki mengambil orang tuanya, lalu keluarga dari pihak perempuan mengancam, kalau kau sing nikahi beta puana, beta bunuh. Itu berarti nikah di bawah ancaman, itu tidak sah. Ya. Kemudian juga kalau menikah ada syarat, ya, memberikan syarat. Contoh begini, saya mau menikah dengan kamu, ya, dengan seorang perempuan, tapi syaratnya, ada syarat. Misalnya dia ada sesuatu yang tidak disukai dalam diri pasangan, kau tidak boleh buat ini. Ya. Lalu diikuti dengan konsekuensi, kalau kau buat, ketemu bisa. Itu tidak boleh. Ya, bisa saja misalnya satu pasangan, misalnya pasangan seorang wanita mau menikahi seorang pria. Dia tahu pria ini pemabuk, suka minum atau suka merokok, begitu. Lalu dia bilang, beta mau menikah dengan saya asal kau berhenti merokok, berhenti minum. Ya. Kalau disertai dengan syarat, kalau kau melanggar ketemu pisah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya permintaan untuk tidak merokok lagi, tidak minum lagi, tanpa ada konsekuensi bahwa kalau dilanggar lalu pisah, itu bukan menjadi halangan. Nah, itu hal wajar untuk kebaikan dari suami istri itu. Kemudian soal kesepakatan ini bukan hanya sekedar pernyataan ya atau tidak, ya. Tidak ada paksaan atau tidak. Kemudian juga soal pemahaman, ya. Memahami dengan baik, ya. Mengetahui dengan baik, dan juga menghendaki makna atau ajaran perkawinan dalam gereja Katolik. Jadi kalau orang Katolik mau menikah, ada persiapan, maksudnya itu supaya tahu baik-baik sifatnya, ya, lalu tujuannya untuk apa, ya, dasarnya untuk menikah itu apa, harus tahu itu. Bukan hanya sekedar tahu, tapi juga menghendaki. Nah, gereja Katolik prinsipnya orang yang sudah menikah tidak bisa diceraikan kecuali oleh maut. Jadi bisa menikah dan juga bersifat monogami, ya. Tidak bisa menikah lebih dari satu, hanya satu saja. Ya. Kemudian menikah juga dengan pasangan yang beda jenis kelaminnya. Nah, gereja Katolik belum bisa menerima perkawinan antara sesama jenis. Nah, sekarang di Eropa ada beberapa negara itu menegakkan perkawinan sesama jenis. Perempuan menikahi perempuan, laki-laki menikahi laki-laki.
kodratnya bukan seperti itu. Kodratnya adalah laki-laki menikahi seorang wanita yang tujuannya adalah terarah pada kelahiran anak atau keturunan. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki mau bagaimana mempunyai anak, perempuan-perempuan bagaimana mempunyai anak. Oke, bilang adopsi. Ya, bukan seperti itu. Nah, itu soal kesepakatan. Kalau salah satu saja tidak dipenuhi atau dilanggar, maka cacat. Nah, kalau cacat begitu artinya perkawinan jadi tidak sah. Kemudian tata peneguhan. Tata peneguhan ini menyangkut apa? Tata cara pernikahannya. Ya. Kemudian siapa yang menikahkan? Itu penting diketahui. Nah, untuk orang Katolik yang berhak menikahkan adalah pastor parokinya. Jadi misalnya umat Sipnana yang berhak menikahkan Bapak Ibu Saudari atau anak-anak muda di sini yang mau menikah adalah pastor paroki Sipnana, Pastor Yono. Kalau misalnya Bapak Ibu punya keluarga, adik kakak yang jadi pastor, mau supaya mereka yang menikahkan, bisa saja asal mendapatkan delegasi dari pastor paroki. Kalau tidak ada delegasi dari pastor paroki, tidak sah. Gitu. Jadi makanya jangan mentang-mentang ada keluarga pastor lalu urus sendiri dengan pastor, itu tidak koordinasi dengan pastor paroki. Lalu misalnya karena ada pastor sendiri, pi menikah di Bali sana, atau pi menikah di manakah di luar paroki, catatan perkawinan dicatat di mana? Itu. Nah, yang berhak menikahkan umat di suatu paroki adalah pastor parokinya. Bisa pastor lain kalau mendapatkan delegasi dari pastor paroki. Kemudian siapa yang menjadi umat paroki? Yaitu umat yang sudah berdiam di wilayah paroki tersebut selama 6 bulan berturut-turut, tidak pindah-pindah, maka otomatis anggota paroki tersebut. Kalau misalnya orang Arwi, adakah orang dari Arwi kah, Sangliat, Alusi yang tinggal di rukun ini? Ada. Nah, sudah jadi anggota rukun sini? Sudah masuk di paroki, anggota paroki sini? Nah, jangan sampai datang tinggal sini, ya, tapi tidak mau mengaku bahwa dia umat paroki di sini, tapi mengaku masih dia umat anggota paroki Arwi atau Alusi. Kalau tinggal di sini berturut-turut dan menetap, maka lapor. Ya. Nanti kalau misalnya suatu saat pindah lagi ke kampung, ya bilang di paroki ini bahwa dia akan pindah dan pindah ke sana di kampungnya, tidak masalah. Tapi yang jelas setelah 6 bulan tinggal berturut-turut, ya, maka itu menjadi paroki di sini. Nah, karena itu setiap umat yang ada di atau yang dari luar Sipnana tinggal di sini, ya, mohon perhatikan baik-baik itu. Ya. Nah, kemarin ada 2 kali pertemuan itu ada yang tanya, pastor, kami yang bukan asal dari Sipnana, kami dari Alusi sana, tapi kami anggota paroki sana, jadi tidak perlu lapor sini, tidak menjadi anggota bagian dari rukun kah atau paroki di sini. Ya, itu hak Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi saya hanya mengingatkan saja, ketika terjadi apa-apa, misalnya sakit, misalnya meninggal, contoh, siapa yang pertama-tama melihat? Bukan orang dari kampung sana lalu tiba-tiba datang sini, ya. Tapi orang di sekitar kita. Nah, dalam lingkup gereja Katolik itu ada rukun seperti itu. Jangan karena pikir nanti ketong gabung rukun, ketong nanti ada tanggung jawab mana, tanggung jawab itu karena mau menghindari tanggung jawab, tidak mau masuk rukun. Nah, nanti kalau ada apa-apa dengan kalian, umat rukun tidak tahu, tidak layani, jangan salahkan anggota rukun di sini, seperti itu. Karena ada kasus-kasus tertentu, ini orang dari luar ini datang sini, tidak lapor, tidak di rukun juga tidak dikenal dan lain-lain. Tapi ketika ada apa-apa meninggal, orang dari kampung bilang kasih informasi ada orang Katolik yang meninggal. Ini barang ini tidak pernah lapor sini. Ya, saya pernah mengalami kejadian itu waktu saya tugas di Tobelo.
ada satu stasi, ada seorang oma yang meninggal. Kami tidak tahu bahwa dia Katolik, karena selama dia tinggal di situ tidak pernah ke gereja di situ ataupun melapor bahwa dia Katolik dan tinggal di situ. Ketika meninggal, ada orang dari Ternate, ya, mungkin keluarga atau kan alamat, telepon saya, pastor tolong layani, ini ada orang Katolik yang meninggal. Saya pikir meninggal di Ternate lalu mau kubur di Tobelo, ternyata tinggal di Tobelo. Itu cek percek, ya ternyata tidak pernah lapor. Itu, nah itu jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu di sini. Ya. Itu terkait dengan siapa yang menikahkan, ya, lalu domisili seseorang, penting. Kemudian juga tentang tata peneguhan, tata cara peneguhan. Nah tadi di awal saya sudah bilang orang mau menikah beda gereja itu, ya kalau nikahnya di gereja yang bukan Katolik, artinya tata peneguhannya tidak pakai tata peneguhan Katolik, maka harus ada dispensasi soal itu. Ya. Nah kalau semuanya sudah dilalui, lalu tidak ada halangan-halangan atau tidak ada cacat dalam halangan, kesepakatan atau tata peneguhan, maka perkawinan itu sah secara ratu. Artinya sah secara hukum, tapi belum sah sepenuhnya. Suatu perkawinan akan sah sepenuhnya ratum dan konsumatum, artinya sah secara hukum dan juga sah karena sudah disahkan dengan hubungan sebagai suami istri. Jadi ada orang menikah sah tapi tidak pernah berhubungan sebagai suami istri, itu tidak sah sepenuhnya. Ya, bisa saja terjadi seperti itu karena ya misalnya terkait dengan warisan dan lain-lain, ya, orang tua mau dia cepat-cepat menikah tapi yang bersangkutan sebenarnya belum mau menikah. Jadi supaya menyenangkan orang tua ya sudah menikah saja selesai, tapi tidak pernah berhubungan sebagai suami istri. Ada juga yang seperti itu. Maka itu perkawinan belum sah secara sepenuhnya. Nah kalau sudah sah secara ratum dan konsumatum, maka perkawinan itu tidak bisa diceraikan kecuali oleh maut. Mungkin Bapak Ibu dengar-dengar, ada orang sudah menikah, tapi dia sepisah lalu dia bisa kawin lagi sementara pasangan masih ada. Ya itu setelah melalui proses hukum di gereja, ya, karena perkawinan sejak awal tidak sah, bukan karena perceraian. Dia tidak ada bahasa cerai dalam gereja Katolik, tetapi karena perkawinan itu sejak awal tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena 3 hal itu. Misalnya ketika menikah itu sebenarnya dia di bawah ancaman. Ya, untuk menghindari ancaman itu supaya aman-aman, dia bilang tidak di bawah ancaman untuk menikah. Tapi di kemudian hari baru diketahui ternyata dia di bawah tekanan karena ada ancaman, terpaksa menikah. Itu cacat dan bisa menjadikan perkawinan itu tidak sah. Nah, kalau perkawinan tidak sah, Bapak Ibu kasih, ya, apalagi yang belum melalui proses perkawinan secara sah, tapi sudah tinggal bersama alias kumpul kebo, konsekuensinya tidak bisa terima komuni. Lalu kalau meninggal, itu gereja tidak bisa melayani dengan bisa requiem. Itu ya sudah, nanti seksi liturgi saja yang ibadah pemakaman. Itu konsekuensinya kalau tidak menikah secara sah atau kumpul kebo. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, orang tua yang masih memiliki anak yang belum menikah, ya, atau anak-anak muda yang ada di sini yang mendengarkan, mari kita perhatikan baik-baik proses ini. Jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang menyulitkan, tapi justru menjaga kita, khususnya para calon nikah, supaya boleh mengalami atau menjalani perkawinan dengan baik dan benar, supaya sah karenanya. Ada pertanyaan kah?
Mohon satu pertanyaan saja terkait dengan katekesi singkat di malam hari ini. Kalau saya salah, mungkin nanti dijelaskan. Apakah Katolik mengenal pembatalan pernikahan? Mungkin itu saja. Ya, bahasa pembatalan pernikahan itu ada, ya, bukan pernikahan yang sah lalu dibatalkan, tapi karena perkawinan itu sejak awal tidak sah, karena itu batal dengan sendirinya sebenarnya. Nah, tapi untuk pembatalan itu harus ada resmi dari hakim gereja mengeluarkan keterangan. Jadi nanti di proses pengadilan, kalau ada keluarga yang sudah pisah, contoh merasa bahwa ada cacat dalam perkawinan mereka, lalu mengajukan pembatalan nikah atau yang disebut anulasi, itu bukan serta-merta lalu hakim gereja memberikan keputusan karena tidak sah lalu ini, tapi ada penyelidikan seperti di pengadilan. Jadi untuk mengajukan pembatalan nikah ini, ya, pertama harus memasukkan sejarah perkawinan, mulai dari pertama waktu dapa, pacaran, ketika persiapan untuk menikah, dan sampai pada hari H menikah. Itu yang akan dilihat oleh hakim gereja, bukan setelah menikah. Lain kali orang pikir, karena setelah menikah lalu ada ketidakcocokan, sering berkelahi kah, atau ada perselingkuhan kah, lalu pisah, ya, lalu mengajukan pembatalan nikah. Belum tentu diterima. Tapi yang menjadi alasan adalah ini. Pertama, sejarah perkawinan itu harus dimasukkan supaya hakim bisa meneliti. Ini kamu dulu baku dapat bagaimana? Itu makanya sejarah perkawinan dari awal, mengenalnya bagaimana. Ada sejarah salah satunya diculik kah? Itu contoh. Atau salah satunya pernah kecelakaan kah? Begitu. Jadi ini sejarah perkawinan ini akan dinilai. Ini yang paling menentukan. Bukan setelah menikah, tapi sebelum menikah ini. Hari H menikah dan mundur ke belakang sebelum menikah. Itu. Dan juga harus disertai bukti-bukti. Ada saksi yang cuma bilang, pastor saya dulu menikah secara terpaksa. Siapa saksinya? Orang bisa saja bilang begitu. Kalau tidak ada saksi, siapa yang bisa percaya? Harus mengajukan saksi. Mungkin pihak keluarga kah, mungkin teman kah, atau persis situasi yang pernah Anda alami. Maka jadikan sebagai saksi. Ada buktinya juga. Itu seperti halnya proses di pengadilan. Sehingga kalau hakim sungguh-sungguh meyakini bahwa perkawinan itu ada cacat, maka perkawinan itu tidak sah sejak awal. Karena itu perkawinan itu bisa dibatalkan. Begitu. Atau Bapak Andi mau rencana pembatalan? Semoga tidak. Saya mau ingatkan satu lagi, jangan sudah dengar katekesi begini lalu ada pihak yang berpikir atau cari alasan supaya bisa batal nikah. Jangan mencobai Tuhan alam, Tuhan tahu. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pastor yang telah memberikan katekesi kepada kita semua tentang perkawinan